Pada malam yang pertama ini untuk masing-masing menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berazam untuk mengisi masa-masa yang akan dilalui di bulan Rajab dengan amalan yang dapat menyinari kuburnya di barzakh nanti, dengan amal ibadah yang dapat memudahkan keluarnya ruh ketika ajal tiba, dengan amalan-amalan yang menjadi sebab untuk dirinya mendapat husnul khatimah ketika ruh akan berpisah dengan jasad. Ambillah peluang dengan amalan-amalan yang baik ini dengan keberkatan yang Allah berikan kepada hidupnya, kepada umurnya, kepada kerjanya, kepada keluarganya, kepada semua apa yang terkait dengannya, karena doa khusus Nabi khususnya di bulan Rajab minta keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berarti al-khairul ilahi, kebaikan yang banyak diberikan oleh Allah, itulah barakah. Di dalam bulan ini Nabi meminta keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah kita memerlukan kepada keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkatan pada umur, keberkatan pada amal, keberkatan pada tafakkur, keberkatan kepada ibadah, keberkatan kepada rezeki, keberkatan kepada masa, keberkatan keluarga, keberkatan pada kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkatan adanya teman, keberkatan silaturahim, segala keberkatan yang kita harapkan pada apa saja yang kita berinteraksi dengan sesiapapun juga, bila diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala akan membawa kebaikan kepadanya. Habba idza barakal maula tulaqi hubu. Keberkatan satu biji kalau diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan banyak biji. Waktu kalau diberkati oleh Allah cukup untuk segala-galanya. Rezeki kalau diberkati oleh Allah cukup untuk seisi keluarga. Itulah yang kita harapkan di bulan-bulan ini, mengharapkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bila seseorang bersama-sama bermunajat kepada Allah, mengharapkan keberkatan dengan beramal saleh dan meninggalkan yang maksiat, bukan hanya dia yang dapat berkat, tapi satu negeri akan mendapatkan berkat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, yakni beriman dan juga beramal saleh, lafatahna alaihim. Dalam bacaan yang lain lafatahna alaihim, yakni litaktsir, dibanyakkan oleh Allah pintu-pintu keberkatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada semua yang ada di negeri tersebut dengan iman dan juga dengan amal saleh. Keberkatan itu turunnya daripada langit dan juga daripada bumi. Mana lagi ada laluan daripada dua tempat ini, daripada langit seluasnya langit ini, daripada bumi seisi bumi ini, sehingga keberkatan bukan hanya di negerinya, bahkan di negeri orang lain juga akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan juga dengan amal saleh. Walakin kadzabu, tapi kalau dia tidak beriman, tidak beramal saleh, dusta kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan azab kepada mereka, wal iyad billah. Dengan demikian sebab turunnya keberkatan daripada Allah adalah kita juga manusia. Yang menjadi sebab turunnya wabak dan bala juga adalah kita manusia, bergantung kepada sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, imma dengan iman dan juga amal saleh yang menjadi sebab keberkatan, ataupun mendustakan dengan ingkar dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi sebab turunnya bala, wal iyad billah. Oleh sebab yang demikian, dalam masa-masa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan ini bulan al-asab, katanya bulan Rajab ini diberi nama bulan al-asab, yang asab tercurahnya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada penduduk bumi. Diberi nama al-asam, yang tak terdengar suara pedang, karena bulan ini bulan diharamkan. Sehingga dahulu, hatta di zaman jahiliyah dahulu, kalau tiba bulan Rajab, kalau ada berjumpa orang dengan orang yang pernah membunuh kepada bapaknya, maka dia tak akan kacau kepada orang tersebut karena memuliakan bulan Rajab. Jumpa dengan siapa? Dengan pembunuh bapaknya, tak dikacau, tak diganggu, tak disakiti. Karena apa? Karena hormat kepada bulan Rajab. Oleh sebab yang demikian, perlulah kita di bulan ini, seperti mana tercurahnya rahmat dan juga tak terdengar suara pedang, yakni tak ada perselisihan, tak ada peperangan, ciptakan suasana harmoni kita dalam rumah tangga kita dengan kawan-kawan kita. Seperti mana di bulan Rajab secara
khususnya tak boleh berlaku peperangan, maka janganlah kita pun melakukan peperangan juga, walaupun bukan dengan senjata, walaupun dengan senjata tajam dan apapun dalam bentuk yang melukai orang lain, tetapi juga menghentikan peperangan dari mulut kita, dengan tangan kita, dengan hati kita, dengan anggota badan kita. Fala tadrimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berlaku zalim kepada dirimu sendiri. Ya subhanallah. Jangan berlaku zalim kepada diri kamu sendiri. Seorang akan berpikir kalau zalim kepada orang lain, karena zalim dan mazlum. Yang zalim melakukan kezaliman kepada orang lain, yang dizalimi namanya mazlum. Dalam hal ini Allah berfirman, "Fala tadrimu fihinna anfusakum." Jangan kamu berlaku zalim kepada diri kamu sendiri. Yani kata Imam At-Tabari mengatakan bahwasanya fihinna di sini, jangan kamu berlaku zalim fihinna, yakni pada bulan-bulan ini. Dalam satu pandangan mengatakan yang dimaksudkan bulan-bulan itu 12 bulan. Pandangan yang kedua, pada bulan haram itu janganlah kamu berlaku zalim. Walaupun kezaliman itu dilarang hatta bukan bulan haram, namun perbuatan zalim di bulan haram berlipat kali ganda berbandingkan kepada perbuatan zalim di luar bulan haram. Oleh sebab yang demikian, bulan di bulan untuk kita berhenti daripada melakukan maksiat, berhenti daripada melakukan pelanggaran, bermula untuk insaf, bermula untuk bertaubat, memperbanyak memohon ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salaf banyak melakukan istighfar khususnya di bulan Rajab, mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mahu tergelincir kepada perbuatan zalim kepada diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat. Oleh sebab yang demikian, mereka akan memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Bertuahlah orang yang dia mendapat, yang menerima kitabnya nanti di akhirat, tercatat dalam kitab itu istighfaran katsira, istighfar yang banyak. Ambillah peluang di bulan Rajab ini untuk memperbanyak beristighfar dan insaf dan bertaubat kepada Allah, berhenti daripada perbuatan maksiat, memaksa diri untuk melazimkan diri dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan harapan itu akan disampaikan ke bulan Sya'ban dan juga sampai kepada bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati kita di bulan Rajab dan Sya'ban. Allah sampaikan bulan Ramadan, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan ini adalah bulan untuk kita berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala, bulan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan didekati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan untuk kita bermunajat dengan Allah dan didengar munajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan untuk kita berhenti daripada berbuat zalim kepada diri sendiri dengan kita memperbanyak berbuat taat untuk diri kita sendiri. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah memberikan hidayah kepada kita di bulan Rajab ini, agar supaya kita sentiasa basah lidah ini dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat petik buah istighfar ini dengan segala kemudahan dan keberkatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Dengan istighfar semoga Allah Subhanahu wa taala berkati rezeki kita. Dengan istighfar semoga Allah berkati keluarga kita. Dengan istighfar semoga Allah berkati anak keturunan kita. Dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala berkati pekerjaan dan silaturahim sesama kita. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dalam golongan orang-orang yang bertuah nanti ketika dapat melihat dalam catatan kitab yang kita terima didapati banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang disikapi dengan ihsan oleh Allah dan tidak disikapi dengan imtihan, dugaan dan ujian, karena kita adalah hamba manusia yang lemah, yang tidak mampu berhadapan dengan sedikit dugaan, apatah lagi yang besar. Moga-moga dugaan daripada wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera, dan moga-moga Allah lindungi ahli keluarga kita, anak-anak kita dan kerabat kita dan negara kita, dan dilindungi semua umat Islam. Allah Subhanahu wa taala lindungi semua umat manusia. Mari kita sama-sama selalu follow dan juga tentu lakukan pada semua channel-channel dakwah yang baik yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, karena hak itu kebenaran bila dijunjung tinggi dan dipertahankan, tentu batil akan hilang. Namun kalau kita tidak bekerja sama dalam mendukung kebenaran, maka otomatis kebatilan akan merajalela.